أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخاطبهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Tentang dunia dan akhirat, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan.
Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selamat datang di acara santunan atau berbagi dalam berbagi mengisi kemerdekaan. Alhamdulillah yang pada bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, kami masih bisa menyelenggarakan acara ini walaupun juga dengan keterbatasan. Kiranya apa yang telah akan kami berikan dapat terima dengan lapang dada. Mungkin juga banyak gitu kan. Karena saat ini kita juga nggak minta sumbangan dari lingkungan. Jadi kebetulan kas kita cukup untuk dibagi kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Itu aja dari saya. Bagaimana cara kita memahami bahwa nikmat kemerdekaan adalah sebuah karunia yang besar? Ada dua cara. Cara yang pertama, kita baca sejarah bangsa kita. Ya, bangsa kita ini meraih kemerdekaannya dengan perjuangan yang tidak mudah, ya, menghadapi penjajah yang beragam juga. Kalau dalam lintasan sejarah kan kita kenal Belanda berapa tahun, Bu? 350 tahun. 350 tahun. Nah, kemudian setelah itu Jepang berapa tahun? 3,5 tahun. Terus setelah itu Sekutu, ya, ya, dimana Belanda mendompleng kembali, ya, Belanda mendompleng kembali melalui Sekutu setelah Jepang kalah perang, ya, itu sampai 48 kalau tidak salah, ya, masih berupaya, ya. Nah, itu sebenarnya cukup menjadi dasar bagi kita untuk mensyukuri betapa nikmat kemerdekaan ini karunia yang luar biasa yang Allah berikan, sehingga wajar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kata-kata yang teruntai itu apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita kembalikan bahwa karunia kemerdekaan ini murni memang karunia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di balik perjuangan tentunya, ya, para pahlawan negara kita ini. Dan cara yang kedua, ya, yang ini juga sebenarnya sedang mengusik, ya. Jadi kebahagiaan kita memperingati 80 tahun kemerdekaan negeri yang kita cintai ini terusik oleh apa? Masih adanya penjajahan di muka bumi ini, betul? Betul. Yang dilakukan oleh siapa, Bu? Pak? Israel, Terhadap siapa? Palestina, Gaza. Di peradaban yang sudah sangat maju ini ternyata masih ada penjajahan, dan inilah yang mencoreng, ya, wajah peradaban ini. Inilah yang menodai, ya, semangat anti penjajahan. Nah, kita sebagai bangsa yang anti penjajahan, yang itu tertoreh dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini harga mati bagi kita. Tapi di peradaban yang sudah maju ini kita dipertontonkan, ya, oleh satu drama yang sangat tidak lucu, yaitu apa? Penjajahan Israel terhadap Palestina. Sebuah negara yang berdaulat namanya Palestina, sebuah negeri yang sangat makmur, itu dijajah sejak tahun 47. Jadi seiring dengan kita merdeka tahun 45, sekitar 2 tahun 3 tahun kemudian di belahan bumi sana terjadi penjajahan sampai sekarang, dan bahkan sekarang ini sudah luar biasa.
bukan sekedar penjajahan mengambil alih negeri, tetapi genosida, penghapusan manusia, penduduknya dihapuskan. Nah inilah yang mengusik ya tadi yang pertama rasa kebangsaan kita, karena kita adalah bangsa yang sudah dideklarasikan, ditetapkan dalam konstitusi tertinggi kita anti penjajahan. Makanya Bung Karno itu menegaskan selama bangsa Palestina belum diberikan kemerdekaannya, maka selama itu pula Indonesia menentang penjajahan Israel atas Palestina, menolak. Dan ini dibuktikan dari beberapa kurun waktu kontingen Israel itu nggak pernah berhasil bisa masuk. Bahkan kemarin ketika kita ada pertandingan level internasional, kita memilih mundur untuk menghormati apa? Konstitusi kita. Ini bukti konsistensi kita terhadap konstitusi kita, ya. Dan juga mengusik rasa kemanusiaan kita. Tadi rasa kebangsaan kita terusik, rasa kemanusiaan kita juga terusik. Ini bukan sekedar perebutan negara, tetapi penghapusan kemanusiaan. Bayangkan aja Bu, itu udah setahun lebih, terutama di Gaza, itu bantuan nggak boleh masuk, di dalamnya dibombardir. Dan tadi pagi saya baca berita terakhir, satu-satunya rumah sakit yang masih ada di sana itu banjir karena limbahnya meluap, tidak bisa diperbaiki. Kalau mau perbaiki masuk alat berat itu harus ada izin dari Zionis Islam. Tapi mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar, dirahmati Allah, karena ini juga sebagian berbagi bersama mengisi kemerdekaan. Isinya ada santunan anak yatim yang gak usah banyak-banyak lah, kita udah tahu bahwasannya yatim itu perlu kita perlu kita asuh, perlu kita gauli, harus maka Nabi Muhammad juga mengatakan Nabi Muhammad dengan anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah, itu sangat berdekatan. Artinya kita boleh untuk menghardik anak yatim, seperti surat Al-Maun ya, Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u yatim. Maka tercelalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Itu aja. Insya Allah apabila anak yatim di kampung kita sejahtera, anak-anak yang tidak punya orang tua, baik orang bapaknya, ibunya sejahtera, insya Allah kampung kita juga sejahtera. Mudah-mudahan membawa keberkahan di kampung kita.